Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari pada pagi hari ini ketika kita datang beribadah, kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih dan kebaikan Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih penyertaan-Mu yang selalu senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu bersyukur kepadamu Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami melalui pujian kami Bapa. Biarlah semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucap syukur, kita bersuka pada hari ini karena hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji nama Tuhan, kita telah bersuka cita di dalam Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari bersama kita persiapkan jiwa kita, sebab jiwa kita merindukan kehadiran Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jiwaku kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku yang dalaku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi bersama-sama katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur kepadamu. Kaulah sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh segala berkat, rahmat dan anugerahnya, Tuhan telah memimpin kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala,
dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Hari ini bersama-sama kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami. Ketika saat kami membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh menjadi kesukaan bagi setiap kami. Karena oleh firman Tuhan, itulah menjadi kekuatan kami. Oleh karena firman Tuhan, itulah yang menjadi harapan kami kepada satu kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu, berkati waktu ke depan ketika kami bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan pada saat ini. Kami siap, kami sambut firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Titus pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Titus pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Amin. Berbagailah setiap kita, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dari bacaan kita hari ini adalah pesan dari Paulus kepada Titus. Siapakah Titus bagi Paulus? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Titus pasal 1 ayat 4, di sana Paulus menyatakan bahwa anaknya Paulus, bahwa Titus itu adalah anaknya Paulus yang sah menurut iman, bukan menurut daging, tetapi menurut iman. Dan apa yang dilakukan Paulus kepada Timotius, saudara-saudara, Paulus telah meninggalkan Titus di Kreta dengan satu tujuan, dengan satu maksud, supaya Titus mengatur apa yang masih perlu diatur, apa yang masih perlu dikerjakan di Kreta. Dan juga tugas selanjutnya yang diberikan Paulus kepada Titus,
Khususnya Titus 1 ayat yang kelima. Bagaimana Titus harus menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Jadi tempat di mana Injil diberitakan, untuk kelangsungannya, untuk pertumbuhan dan perkembangannya, Paulus terus menjaga, Paulus terus memelihara, Paulus terus mendoakan, bahkan menaruh orang-orang untuk bisa dipercaya dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada suatu tugas yang harus diselesaikan oleh Titus di Kreta. Ada tanggung jawab yang diemban oleh Titus, bagaimana Titus harus menunaikan tanggung jawabnya tersebut, menyelesaikan tanggung jawabnya tersebut. Karena di hadapan Paulus, Titus yang adalah anak yang sah menurut iman, dan Paulus telah mempercayakan pekerjaan ini kepada Titus. Dan tugas tanggung jawab itu sekarang ada di pundak Titus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita juga memiliki tanggung jawab kita masing-masing. Ketika firman Tuhan dipercayakan kepada kita, maka firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita terima, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana firman Tuhan itu bisa hidup di dalam kita. Dan ketika firman Tuhan itu hidup di dalam kita, orang bisa melihat bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus. Karena Yesus Kristus ada di dalam kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan tugas dan kepercayaan. Sebagaimana kalau Bapak Ibu membaca dalam perumpamaan tentang talenta. Jadi orang yang percaya kepada Yesus pasti diberikan satu kepercayaan, talenta yang diberikan kepadanya. Nah sekarang bagaimana kita bisa bertanggung jawab setiap talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu kecil, entah itu besar. Tetapi itu semua menuntut tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata kepada kita, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas pasal 16 ayat 10. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka di dalam diri kita ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya paling tidak saudara-saudara, kita bisa menjadi pelita, kita bisa menjadi garam. Bagaimana ini terjadi dalam kehidupan kita dan kehadiran kita menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita tinggal. Ketika yang jelas saudara, ketika kita dipercayai sesuatu tanggung jawab yang kecil dan kita bertanggung jawab atas yang kecil itu, saya sungguh percaya bahwa kepercayaan yang kecil dilaksanakan dengan baik, bahwa pada satu saat ada perkara-perkara besar yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah setia ketika dalam perkara-perkara kecil dia sungguh-sungguh bertanggung jawab, pasti
akan dipercayakan kepada mereka perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bersama-sama pesan-pesan Paulus kepada Titus. Yang pertama di sana ada satu kata perintah, yaitu saudara, ingatkanlah mereka. Siapa yang perlu diingatkan mereka? Mereka itu adalah jemaat, orang-orang percaya yang ada di pulau Kreta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa pesan Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat? Yaitu supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Kemudian yang kedua, ingatkanlah mereka agar mereka taat. Khususnya taat mentaati firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah saudara, ingatkanlah mereka supaya mereka siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pesan Paulus ini kepada kita juga diingatkan bagaimana juga kita harus menghormati pemerintah yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negeri kita. Kita harus tunduk dan hormat atas segala kebijakan yang sudah diputuskan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai warga negara juga harus siap dan harus taat, harus mentaati peraturan-peraturan yang ada. Ketika kita tidak taat kepada peraturan-peraturan yang ada, maka di situ mulai ada pelanggaran. Dan setiap pelanggaran saudara-saudara selalu mendatangkan sanksi. Jadi ketika kita tidak taat dan ada pelanggaran, pasti siap menerima sanksi. Tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya tidak mau ini terjadi atas kita. Oleh karena itu, mari kita mentaati peraturan-peraturan yang ada. Secara khusus ketika ada peraturan-peraturan dari pemerintah, ketika kita berkendara harus melengkapi surat-surat dan juga harus memakai perlengkapan yang memadai sesuai peraturan-peraturan yang ada. Sudah begitu nanti ada peraturan-peraturan di jalan, itu yang harus kita taati. Sebab kalau kita tidak taat saudara-saudara, ini akan merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga dituntut untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa saudara? Dikatakan di sini oleh Paulus adalah setiap pekerjaan yang baik. Ingat saudara, setiap pekerjaan yang baik. Tentu orang itu tahu apa itu pekerjaan yang baik, apa itu pekerjaan yang tidak baik. Tentunya kita sebagai manusia bisa membedakan mana pekerjaan yang baik dan mana pekerjaan yang tidak baik. Paulus menegaskan kepada Titus agar setiap jemaat itu melakukan setiap pekerjaan yang baik. Dan ketika melakukan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka orang akan melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu telah menunjukkan yang baik di dalam hidupnya. Dan dengan kondisi seperti ini, sungguh ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pekerjaan yang baik, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi tugas, tanggung jawab kita? Pekerjaan apa yang hari ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Apapun bentuk pekerjaan itu,
Hari ini Paulus mengingatkan, lakukan dengan baik segala pekerjaan yang baik. Apa maksudnya, saudara? Biarlah nama Tuhan dimuliakan dengan setiap pekerjaan yang baik. Tentunya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita senantiasa bisa menjadi pelita, bisa menjadi garam. Orang di sekitar kita sungguh merasakan kebaikan, kehangatan, kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama, ingatkanlah. Dan yang kedua, saudara-saudara, Paulus berpesan kepada Titus dan untuk disampaikan kepada jemaat di Kreta, yaitu dengan kata perintah, janganlah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah. Ini artinya jangan melakukan itu, jangan melakukan itu. Berarti itu yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang tidak baik. Janganlah dikerjakan. Jadi yang tidak baik jangan dikerjakan. Salah satu contoh di sini yang ditulis oleh Paulus adalah janganlah memfitnah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah mereka menfitnah. Ada satu jargon yang sering kita dengar bersama-sama bahwa fitnah lebih keji daripada pembunuhan. Tapi mari kita perhatikan bersama-sama. Kata memfitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fitnah itu punya arti yaitu perkataan yang bermaksud menjelekkan orang. Jadi kata fitnah itu adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang. Kemudian arti yang kedua, menodai nama baik. Kemudian yang ketiga, merugikan kehormatan orang. Jadi itu arti dari kata fitnah. Sementara kata memfitnah itu artinya adalah menjelekkan nama orang. Jadi kalau Paulus di sini menulis dengan kata janganlah memfitnah, bisa jadi Paulus pernah mendengar bahwa memfitnah itu biasa terjadi di mana jemaat Kreta ada pada waktu itu. Jadi Paulus sungguh-sungguh melarang agar mereka orang-orang yang percaya itu jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekkan orang, jangan mendiskreditkan orang lain, tidak boleh. Jangan memfitnah. Dan kemudian yang kedua, janganlah mereka bertengkar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertengkaran bukanlah satu solusi untuk bisa mengatasi masalah. Tetapi justru pertengkaran akan menambah masalah-masalah baru. Nah, oleh karena itu dengan tegas Paulus minta kepada jemaat di Kreta yang dipercayakan kepada Titus, janganlah mereka bertengkar. Bapak Ibu, kalau kita gambarkan, kita bayangkan bagaimana pertengkaran itu terjadi, mungkin kita bisa mengalami atau kita telah melihat orang lain yang bertengkar. Bahkan lewat media-media yang ada, seringkali dipertontonkan bagaimana orang itu bertengkar. Awalnya pertengkaran dengan mulut, tapi pada akhirnya dengan fisik. Justru ketika ini terjadi bukan menjadi satu solusi, tidak hanya mengatasi masalah, tapi justru menambah masalah-masalah baru. Jadi penting di sini Paulus minta agar jemaat di Kreta jangan mereka bertengkar. Kepada kita juga Tuhan perintahkan jangan kita bertengkar satu sama lain. Jika demikian, bagaimana seharusnya mereka hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Bagaimana orang-orang percaya harus bersikap kepada orang lain dalam kehidupan di dunia ini? Yaitu dikatakan selalu ramah.
Jadi ketika kita bertemu dengan setiap orang, siapa saja yang kita jumpai, firman Tuhan hari ini katakan kepada kita harus selalu ramah. Bukan hanya selalu ramah, tetapi kita juga harus bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kita kepada bagaimana pesan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah. Kata kasih yang dipakai oleh Matius ketika mencatat itu, Matius tidak memakai kata philia. Paulus tidak memakai kata storge, tapi Matius memakai kata agape. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, baik kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan seterusnya. Matius menggunakan kata agape, agapes. Demikian juga ketika perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu juga memakai kata agape. Itu artinya apa saudara-saudara Tuhan? Selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Loh, semua orang itu siapa saja, Pak? Semua orang yang menyenangkan hati kita maupun yang tidak menyenangkan hati kita. Orang-orang yang mungkin menyukakan hati kita, bahkan ada orang-orang yang menjengkelkan bagi kita. Tetapi firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita, saudara harus punya sikap, saudara harus selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena kita diperintahkan untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa saudara-saudara? Kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Itu artinya tidak mungkin kita, kalau kita mengasihi kita akan membuat hidup kita sengsara, sakit, sedih, menderita. Demikian juga perlakuan kita kepada orang lain, ini bisa kita terapkan seperti kita mengasihi diri kita. Kita juga harus mengasihi orang lain sedemikian rupa. Jadi itulah sikap yang baik yang harus kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian, mengapa kita harus bersikap demikian? Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena Paulus tahu tentang apa saudara? Bahwa karena dahulu kita. Artinya, kalau Paulus memakai kata kita, Paulus sendiri juga, Titus juga, jemaat Kreta juga, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Apa itu kejahilan? Dirinci oleh Paulus demikian rupa, yaitu tidak taat. 2, sesat. 3, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Kemudian 4, hidup dalam kejahatan. 5, kedengkian. 6, keji. 7, saling membenci. Wah, ini kejahilan. Ini dulu biasa mereka lakukan. Ini dulu biasa mereka kerjakan. Tetapi ini dulu saudara-saudara. Latar belakang mereka dulu pernah melakukan semuanya itu. Ini adalah kondisi dahulu sebelum mereka di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Ya, termasuk Paulus, Titus, dan juga jemaat di Kreta. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita.
Jadi Paulus tahu betul batasnya. Dulu aku begini, tetapi setelah di dalam Kristus ada satu perubahan yang begitu tajam. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ingat, Yesus menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi dasarnya penyelamatan Allah kepada kita bukan karena kita melakukan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik, tetapi itu semua adalah kasih karunia, anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga oleh kasih dan rahmat Allah itulah kita diselamatkan. Ingat, kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Makanya Paulus menulis di sini, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Justru dalam kondisi keadaan tidak baik, Allah yang punya firman, dan firman Allah itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan sekarang firman Allah itu menjadi manusia. Jadi firman Allah telah menjadi manusia. Dan oleh karena kasih-Nya, karunia di dalam Yesus Kristus itulah kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Jadi ini diakui oleh Paulus, tetapi bukan perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah bagi kita yang bisa memahami nats ini. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, di situ ada satu pertemuan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Dan Nikodemus melakukan pertemuan itu tidak di siang hari, tetapi di malam hari. Dan ketika Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, Nikodemus percaya bahwa engkau diutus oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan Yesus jika Allah tidak menyertainya. Dan pada saat itu Yesus juga menjawab, jika engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Dan Nikodemus tidak bisa menangkap apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Guru, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku sudah tua, masakan aku akan masuk ke dalam rahim ibuku? Jadi Nikodemus benar-benar tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus tidak mampu memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Paulus mampu memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Titus mampu memahami apa yang dipesankan oleh Paulus. Dan diharapkan juga bagi setiap kita, diharapkan juga untuk mampu memahami, mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Sehingga dengan pemahaman kita, kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan serius, dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita, dengan jiwa kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan Paulus bahwa
Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan seterusnya. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang di Tuhan, akhirnya Paulus pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, inilah perkataan Paulus kepada Titus. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin, nah ini saudara, engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menghendaki agar Titus sungguh-sungguh yakin memahami firman dengan benar, dan ketika keyakinan itu terjadi, itu akan menjadi satu kekuatan bagi kita untuk kita bisa berkata-kata, untuk kita bisa menyampaikan kebenaran, karena kita yakin betul bahwa itu benar. Jadi Bapak, Ibu yang di Tuhan, pesan Paulus kepada Titus untuk jemaat di Kreta, yaitu supaya Titus mengingatkan mereka tentang peringatan-peringatan tadi. Kemudian yang kedua, janganlah melakukan hal-hal yang tidak baik seperti yang sudah kita dengar bersama-sama. Karena apa, saudara yang di Tuhan? Supaya kita melakukan yang pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Mari kita lakukan pekerjaan yang baik dan hindari hal-hal yang tidak baik, agar nama Tuhan tetap dimuliakan melalui hidup kita. Ingatkanlah dan janganlah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kepada kami pada ibadah saat ini di tempat kami masing-masing, di mana kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami diingatkan bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus memiliki sikap kepada orang lain, dan supaya kami jangan melakukan hal-hal kejahilan yang sudah kami dengar bersama-sama ini. Supaya Tuhan berkati setiap kami ketika kami bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh dikuatkan, kami sungguh-sungguh diteguhkan untuk kami melakukan pekerjaan yang baik dan yang berguna bagi manusia, agar apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Meteraikan kebenaran dalam hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh meneguhkan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian yang berkata, dengan apa akan kubalas. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam
Terima kasih Tuhan, Kau yang selamatkan hidup kami Bapa. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas Kau telah baik bagi kami Tuhan. segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Sekali katakan dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan sungguh sangat baik atas kita, atas segala pimpinan dan penyertaannya, hingga kita boleh mengikuti ibadah kita hari ini dengan aman, dengan baik. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami saat ini. Kami bersyukur boleh menikmati kasih sukacita, puji-pujian dan penyembahan kami, dan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah ini menjadi pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan, dan ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami terus bersandar dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Makasih Bapa, jika kami hendak mengakhiri ibadah kami hari ini, biarlah kiranya Tuhan terus memimpin kami ketika kami di dalam rumah, ketika kami di luar rumah. Perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata atas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia yang terus masih bergumul untuk menghadapi COVID-19. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati hingga masalah ini bisa dapat diatasi. Kami juga terus menyerahkan kegiatan-kegiatan gerejamu di GKN Gunung Karmel, baik ibadah raya, remaja, sekolah minggu, pemuda, juga ibadah keluarga. Biarlah kiranya Tuhan memimpin, menuntun dan menyertai. Kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan.
Allah mengarahkan wajahnya kepada engkau. Allah menyinari engkau dengan sinar kasih-Nya dan hendak mencurahkan berkat-Nya atas engkau. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk, kita akan ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita boleh selesai. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.